kepesertaan. Dan tentunya Bu, seperti Imam bilang tadi, ternyata banyak banget yang antusias tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai mobil JKN ini. Imam mau lanjutkan ya pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang harus dilakukan peserta bila terjadi perubahan daftar susunan keluarga? Sedangkan sebelumnya sudah ada nih, tapi mungkin ada penambahan atau ada perubahan dikeluarkan atau bagaimana nih caranya? Kalau ada perubahan susunan anggota keluarga, hal yang penting yang pertama kali dilakukan tentunya adalah melaporkan kepada Disduk Capil setempat. Nah, biasanya kan ini katakanlah yang tadinya pengantin baru gitu ya, kayak Teh Imam nih, terus lama Bu. terus sudah punya anak gitu ya. Tentunya melaporkan terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diupdate data kakaknya, data kartu keluarganya. Yang tadinya 2 anggota keluarga saja, suami istri, tentunya ada tambahan anak ya. Nah, kemudian mungkin dipastikan kembali bahwa di Dukcapil datanya sudah dikonsolidasi ke data kependudukan pusat. Nah, apabila sudah aman data secara data kependudukan, itu baru kemudian melapor ke BPJS Kesehatan. Baik perubahan susunan anggota keluarga yang semuanya sudah terdaftar, maupun perubahan susunan anggota keluarga di mana ada anggota keluarganya yang belum terdaftar. Nah, kalau ada anggotanya yang belum terdaftar, tentunya sekaligus juga melaporkan untuk pendaftaran si anggota keluarga yang belum terdaftar ini. Ya. Betul. Baik sebagai peserta mandiri ataupun kita sebagai karyawan gitu. Teh Imam, tentunya kalau kita karyawan kan kita menghubungi PIC di tempat kita bekerja ya, di perusahaan atau badan usaha tempat kita kerja, itu biasanya ada PIC di bagian HRD-nya. Seperti itu. Ataupun misalnya saudara-saudara kita gitu ya, yang sebagai penerima bantuan iuran. Tentunya yang untuk pembiayaan dari pusat bisa melapor ke Dinas Sosial, kemudian untuk yang pembiayaan dari internal Pemda itu bisa melapor ke Dinas Kesehatan. Jadi beda-beda pelaporan tentunya. Betul, tergantung dengan segmentasi pesertanya itu. Tapi Imam ngerasain ini mudah banget Bu, karena kemarin Imam lahiran rumah sakitnya udah kerjasama sama Disduk Capil, jadi Imam nggak usah ke Disduk Capil, udah diurus sama rumah sakit. Langsung Dan BPJS-nya sudah aktif untuk anak Imam itu sehari setelah Imam ngasih berkas ke rumah sakit. Cepet banget. Tapi kalau kakaknya sebulan kemudian. Cuma itu prosesnya cepet banget, makanya wah cepet banget ya, keren banget ini BPJS ini beneran. Tentunya ini juga menjadi tantangan buat kami Teh Imam, terus meningkatkan kualitas layanan, baik untuk layanan administrasi kepesertaan maupun misalnya layanan pemberian informasi. Oke, masih ada pertanyaan lain Bu, ini tentunya ya. Pemilihan Vaskes pertama, apakah harus sesuai KTP? Karena saya berdomisili tidak di KTP yang alamat tersebut. Ini sama banget dengan saya. Gitu. Ibu di mana nih KTP-nya nih? Mudah-mudahan nih Mania Mega Suara nggak pusing ya. Jadi saya warga Depok. Wah, jauh ya Bu ya. Domisili di Cirebon. Kerja tugas di Kuningan. Jadi gimana nih milihnya Bu? Tentunya Mania Mega Suara bisa memilih, ini ada keleluasaan ya. Ini hak dari si peserta yang bersangkutan memilih sesuai itu tadi yang saya sampaikan, aksesibilitas dari peserta ke FKTP yang dipilih. Kebetulan karena saya agak lumayan jauh ya dari Cirebon ke Kuningan, jadi saya lebih memilih FKTP di Kuningan. Dan terkait dengan pelayanan rujukan tingkat lanjut, tentunya nanti menyesuaikan juga dengan kondisi kesehatan saya gitu ya. Apabila ternyata kendala kesehatan saya cukup diberikan layanan di FKTP, ya saya cukup berobat ke FKTP. Namun ternyata apabila saya membutuhkan pelayanan lebih lanjut ke spesialis, tentunya nanti dokter di FKTP yang akan menentukan saya dirujuk ke rumah sakit di mana. Karena tentunya terdaftar di Kuningan, ya otomatis di FKRPL di daerah Kuningan. Gitu. Jadi untuk Mania Mega Suara nggak usah pusing, sesuai dengan domisili aja. Betul. Yang paling mudah diakses. Nanti kayak Ibu KTP-nya di Depok, tinggal domisilinya di Cirebon kan, kerjanya di Kuningan,
Kedir juga ya Bu ya. Betul. Oke, dan pertanyaan selanjutnya ngebahas tentang Pandawa. Apakah itu ada di aplikasi Mobile JKN? Bagaimana cara aksesnya? Oke, Teh Imam. Jadi gini, terkait dengan Pandawa dan juga Mobile JKN ini adalah dua hal yang berbeda, Oke. bagaikan siang dan malam ya. Tapi Oke. sama-sama sama-sama ya. disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta jaminan kesehatan nasional. Nah, kalau untuk layanan Pandawa ini sendiri, tadi kan kalau Mobile JKN harus diunduh terlebih dahulu nih, gitu. Kalau untuk layanan Pandawa, peserta cukup mengaksesnya by WhatsApp, karena sekarang kan udah banyak ya yang menggunakan WhatsApp. Karena untuk Pandawa ini sendiri ada singkatannya. Apa nih? Pandawa ini singkatan dari pelayanan administrasi melalui WhatsApp Oke. gitu. Nah, untuk beberapa jenis pelayanan yang ada di layanan Pandawa, itu ada layanan administrasi. Kalau untuk layanan administrasi, yang pertama tadi kalau misalkan peserta Mania Mega Suara ini belum terdaftar di jaminan kesehatan, bisa dengan mudah melakukan pendaftaran baru, kemudian melakukan penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaannya, perubahan data ataupun lain sebagainya, gitu. Selain layanan administrasi, ada juga layanan informasi. Bisa melakukan cek status kepesertaan, cek status pembayaran, cek virtual account. Tadi juga screening riwayat kesehatan juga ada nih Teh Imam di layanan Pandawa. Gitu. Selain itu, Mania Mega Suara juga bisa melakukan mendapatkan layanan pengaduan gitu di layanan Pandawa ini sendiri. Nah, untuk cara mengaksesnya gimana nih? Oke. Untuk cara mengaksesnya, yang pertama tentunya sahabat JKN ini sendiri atau Mania Mega Suara ini sendiri bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor, boleh dicatat nih, Oke, boleh nih, boleh. 0811 Oke. 8 165 165. Oke. Gimana, udah dicatat nih? Boleh Ulangi saya lagi ulangi lagi ya. 0811 8 165 165. Oke, gampang banget nomor untuk dihafal ya. Betul. Oke, ada lagi mungkin tentang Pandawa? Ya, paling nanti setelah sudah melakukan chat nih di layanan Pandawa, nanti tinggal dipilih aja tadi ingin mendapatkan layanan administrasi kah, layanan informasi kah, ataukah layanan pengaduan gitu. Cukup Oke, mudah Teh Imam. Cukup mudah ya. Dan tentunya pertanyaan terakhir nih. Siang Mini Mega Suara minta diulang dari awal dong tentang tadi Bapaknya nyebutin ada kerjasama dengan beberapa rumah sakit seperti optik dan lain-lain. Tadi suaranya kecil ya, mungkin efek ini ya, jaringan ya. Tertarik juga dengar optik. Apakah BPJS bisa digunakan untuk kacamata atau periksa mata nih? Iya, mungkin Mania Mega Suara bisa catat ya. Oke. Untuk di wilayah Kabupaten Kuningan kita kerjasama dengan 3 optikal, Oke. Yaitu Optik Agung, Optik Akbar, dan Optik Kuningan. Oke. Nah, terkait dengan pelayanan kacamata itu sangat bisa, Teh Imam. oke, Jadi tentunya Mania Mega Suara yang pertama mengakses dulu pelayanan di FKTP-nya, tempat terdaftar, baru kemudian nanti diperiksa sesuai dengan keluhannya ya, tentunya keluhan penglihatan. Setelah itu akan dirujuk ke rumah sakit setempat Oke. yang tersedia dokter spesialis mata. Baru kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis mata tersebut. Oke. Nah, untuk pembiayaan penggantian kacamata ini sifatnya bantuan ya, Oke. bantuan untuk alat bantu penglihatan atau kacamata ini. Jadi ada beberapa tarifnya Teh Imam, Oke. yaitu untuk hak rawat kelas 3 ini termasuk yang penerima bantuan iuran ya. Oke, Teh. oke, Jadi oke. bukan hanya peserta mandiri saja, Oke. saudara-saudara kita yang terdaftar sebagai peserta PBIJK atau pembiayaan oleh Kementerian Sosial maupun pembiayaan oleh Pemda juga berhak mendapatkan bantuan untuk memperoleh kacamata ini Oke. sebesar Rp165.000. Oke. Kemudian untuk rekan-rekan kita yang terdaftar dengan hak rawat kelas 2 ini mendapat bantuan sebesar Rp220.000. Oke. Dan juga tentunya untuk yang hak kelas rawat di kelas 1 mendapat bantuan sebesar Rp330.000. Oke. Tapi ini ada ketentuannya, Oke, Teh ada Imam. Nah, ketentuannya. ya, ini Mania Mega Suara juga bisa simak ya. Oke, Jadi untuk penggantian kacamata ini bisa diberikan paling cepat 2 tahun sekali. Nah, Oke. tentunya ini juga
berdasarkan kondisi medis ya. Artinya BPJS Kesehatan juga tidak serta-merta gitu ya menentukan harus 2 tahun itu Oke, enggak. oke, oke. Tentunya kami juga berdasarkan dari masukan para ahli ya. Dan kemudian untuk syaratnya sendiri, Ya. indikasi medisnya itu minimal adalah untuk sferisnya minimal itu di 0,5 dioptri Oke. dan untuk silindrisnya itu minimal di 0,25 dioptri. Oke. Jadi itulah yang boleh mendapatkan bantuan ya untuk penggantian Kacamata kacamata. tentunya. Kemudian tentunya diberikan berdasarkan resep dari dokter spesialis mata provider BPJS Kesehatan. Oke, nggak serta-merta bisa langsung gitu ya Bu ya. Betul. Harus Jadi memang sesuai betul. alur. Benar. Tapi ini mungkin memudahkan juga untuk Mega Suara yang memang memiliki baik itu mandiri ataupun penerima bantuan BPJS gitu ya, untuk bisa mengakses kacamatanya bisa diganti supaya mungkin meringankan ya. Mungkin Betul. harga kacamatanya 500 bisa di cover sama BPJS, bisa separohnya bayarnya ya. Oke Bu, ini informasinya benar-benar bermanfaat banget khususnya untuk seluruh Mania Mega Suara yang sedang mendengarkan. Mungkin ada tambahan informasi yang perlu disampaikan kepada Mania Mega Suara? Mungkin izin Teh Imam, Mania Mega Suara menambahkan informasi ya, ini yang sedang happening nih di bulan November ini. Kami ada update data pensiunan PNS. Oke. Rekan-rekan yang memiliki mungkin orang tua atau family yang kebetulan pensiunan PNS, jangan terlalu panik ya apabila mendapat WA Blast dari BPJS Kesehatan, karena itu memang sedang ada update data pensiunan PNS di kantor pusat. Dan yang pertama kali dilakukan tentunya adalah mengecek keaktifan dari status kepesertaan pensiunan PNS tersebut. Oke. Jadi kalau ternyata hasil cek di JKN Mobile itu kepesertaannya sudah aktif, WA Blast-nya bisa diabaikan saja Teh Imam. Jadi nggak perlu berbondong-bondong nih datang ke kantor gitu ya, panik, aduh kenapa nih kok saya dapat WA seperti ini gitu. Pas sudah datang jauh-jauh gitu ya, panas-panas, ternyata kartunya aman gitu. Jadi memang yang pertama kali dilakukan tentunya pengecekan status keaktifan di aplikasi JKN Mobile. Dan kalau ternyata statusnya tidak aktif, mungkin rekan-rekan peserta pensiunan PNS ini bisa mengakses pelayanan di kantor dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, dan fotokopi SK pensiunnya. Tetap harus datang ke kantor untuk mendapatkan nomor antrian, namun tidak perlu menunggu Teh Imam. Jadi kami akan melakukan update sesuai dengan berkas yang sudah diserahkan kepada kami. Oke, jadi itu yang informasi penting untuk Mania Mega Suara dimanapun Anda berada tentang aplikasi mobile JKN yang memang sepertinya harus wajib diunduh ya Bu ya, karena mempermudah kita untuk melakukan segala jenis pelayanan kesehatan. Betul. Tentunya nih. Oke, Ibu AA makasih banyak. Oh, satu lagi mungkin ya, silahkan ada tambahan ternyata, silahkan Aparhan. Boleh nih. Ada tambahan kita Imam, boleh ya terkait dengan ini nih khususnya ya bagi Mania Mega Suara yang sudah terdaftar di program jaminan kesehatan. Jangan lupa ya untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan sebelum tanggal 10 agar status kepesertaan JKN-nya itu aktif dan juga dapat dimanfaatkan apabila membutuhkan layanan kesehatan. Dan juga jangan lupa unduh aplikasi mobile JKN. Sebagai penutup ada sedikit pantun nih Teh Iwan. Boleh. Boleh ya? Boleh. Jalan-jalan ke Sungai Musi, makan pempek sambil bermain. Cakep. Kalau ingin pengaduan dan informasi, manfaatkan aplikasi mobile JKN. Keren. Anak ayam ada 8. Cakep. Berjalan rapi dalam barisan. Cakep. Ayo download mobile JKN kawan. Semua ada dalam genggaman. Cakep. Cakep Jadi banget. cakep banget ya, kalau aku nggak bisa pantun. Jadi untuk Mania Mega Suara thank you banget deh ya udah mendengarkan. Dan untuk Ibu juga Bu Retna terima kasih sudah hadir. Aparhan juga terima kasih sudah memberikan Sama-sama, informasi Teh. yang penting banget untuk Mania Mega Suara mengenai aplikasi mobile JKN ini. Dan tentunya untuk Mania Mega Suara juga thank you banget sudah mendengarkan talk show kita bareng BPJS Kesehatan tentang aplikasi mobile JKN dan juga kanal layanan administrasi kepesertaan. Tentunya nanti mungkin kita akan berjumpa lagi di informasi tentang BPJS Kesehatan lainnya. Jadi untuk Mania Mega Suara, Imam dan juga Bu Retna dan juga Aparhan pamit undur diri. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.